Bab 764. Raja Ararya tampak berpikir untuk waktu yang lama, lalu dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wira hanya tersenyum. Setelah mengetahui bahwa Raja Ararya sudah membuat pilihan, dia langsung berdiri. Kalau kamu sudah memutuskan, mari kita pergi ke istana bersama-sama. Ibu Suri akan menjagamu. Kalau kamu nggak memilih Ibu Suri, aku mohon Raja Ararya jangan membunuhku. Bagaimanapun, aku sudah menyelamatkan nyawa putramu. Anggap saja aku meminta imbalan berupa pengampunan nyawa. Seharusnya kamu mengizinkan, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Kemudian, Raja Ararya pun menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, aku akan pergi bersamamu ke istana. Setelah mendengar kata-kata itu, Wira sontak tersenyum. Sementara itu, Senia telah menyiapkan teh dan menunggu di dalam istana. Di depannya, ada Raja Kresna dan Diandra. Keduanya juga sedang menunggu. Pada saat ini, Diandra bertanya dengan khawatir, Yang Mulia, apakah Wira akan berhasil? Aku percaya dengan Wira, jawab Senia sambil tersenyum. Dia memang sangat percaya pada Wira. Raja Kresna juga mengangguk. Setelah melakukan begitu banyak hal, dia yakin bahwa Raja Ararya pasti akan terjebak. Tepat pada saat ini, ada pelayan yang melapor, Yang Mulia, Wira dan Raja Ararya telah memasuki istana. Setelah mendengar kabar tersebut, ketiga orang itu sontak tersenyum. Tidak lama kemudian, Wira memasuki ruang kerja Senia, diikuti oleh Raja Ararya dan Gilang. Setelah memasuki ruangan, Raja Ararya sangat terkejut ketika melihat Raja Tanui dan Raja Kresna. Dia pun berkata, kalian berdua, ternyata memang. Dia benar-benar terkejut ketika melihat pemandangan ini. Keduanya tidak berkata apa-apa, sementara itu Senia malah memandang Raja Ararya dan berkata, Raja Ararya, bagaimanapun kamu adalah adik iparku karena mendiang Kaisar adalah kakak pertamamu. Selama bertahun-tahun, aku selalu mempertimbangkan hubungan ini sehingga nggak melakukan apapun terhadapmu. Tapi, tindakan kalian benar-benar membuatku sangat sedih. Kata-kata wanita itu sontak membuat Raja Ararya ketakutan hingga berlutut di lantai, lalu dia berkata, Yang Mulia, hamba sangat bersalah. Senia berkata sambil tersenyum, tapi semua ini sudah berlalu. Aku sangat senang karena kamu memilih untuk berpihak padaku sekarang. Mendiang Kaisar pasti akan senang melihatnya. Perkataan ini benar-benar menaklukkan Raja Ararya. Rasa penyesalan pun muncul dalam hatinya. Kemudian, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dengan adanya tekanan dari ketiga raja ini, sehebat apapun Raja Byakta, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Wira tidak lanjut mendengarkan lagi. Sebab, pada titik ini, dia sama sekali tidak perlu ikut campur. Senia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya sudah beres. Beberapa hari lagi, aku sudah bisa kembali, ucap Wira. Dia sangat merindukan kerajaan Nuala, terutama dengan kedua wanitanya. Dengan persatuan ketiga raja, Raja Byakta tak akan berdaya. Dia mungkin mengira bahwa ketiga raja itu tidak akan berani menantangnya. Akan tetapi, hari pengkhianatannya justru menjadi hari kematiannya. Raja Byakta langsung dieksekusi. Anggota kediaman Raja Byakta juga dihukum bersama. Sejak saat itu, tidak ada lagi Raja Byakta di Kerajaan Agrel. Dengan segala sesuatu yang telah terjadi, Kerajaan Agrel telah mencapai puncak kemakmurannya. Di dalam rumah, Gilang berkata dengan gembira, Ibu Suri sangat senang. Besok, istana akan mengadakan pesta besar, pastikan kamu hadir. Kini, bocah tersebut malah sering datang ke tempat tinggal Wira. Berdasarkan perkataan ayahnya, Wira bukanlah orang biasa. Apabila sering berinteraksi dengannya dan belajar tentang banyak hal, Gilang pasti mampu berpijak pada kakinya sendiri. Itu sebabnya, bocah ini menjadi sering mengunjunginya. Wira hanya menjawab sambil tersenyum, baiklah, tenang saja. Setelah pesta besok, semua urusan mungkin juga telah berakhir. Bab 765. Delwina datang berkunjung pada tengah malam. Saat ini, matanya tidak bersinar ceria seperti biasanya. Sebaliknya,
Sorot matanya memancarkan kerinduan dan keengganan. Sekarang, semuanya sudah berakhir, kamu mau kembali ke kerajaan Nuala, ya? Tanya Dewina sambil memandang Wira. Hatinya terasa sedikit tidak rela. Ya, tentu saja aku ingin kembali, jawab Wira sambil tersenyum. Dewina kian sedih mendengarnya. Dia bertanya lagi, apa kita masih bisa bertemu? Setelah bergaul dengan Wira selama beberapa waktu ini, Dewina akhirnya benar-benar tertarik pada pria itu. Para wanita selalu menyukai tipe pria yang cerdas dan bisa tetap tenang di saat krisis. Wira tahu apa yang dirasakan Dewina padanya, tetapi dia masih khawatir. Waktu itu, dia sudah berjanji menikahi Dian tanpa seizin Wulan. Kali ini, dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Namun, Wira harus mengakui bahwa Dewina benar-benar menyentuh hatinya. Dia sudah banyak membantunya. Apapun bantuan yang diminta Wira, wanita itu selalu menyanggupinya. Biasanya, Dewina selalu terlihat cerita. Tak disangka, hari ini dia akan terlihat begitu sendu. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, kita akan bertemu lagi. Dewina mengumpulkan keberaniannya, lalu tiba-tiba bertanya, boleh nggak aku ikut denganmu? Dia tahu Wira sudah menikah dan sangat menyayangi istrinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wira sadar, setelah berbagai hal yang terjadi, reputasi Dewina terkait erat dengannya. Jika dia pergi, wanita itu mungkin akan menjadi bahan gunjingan orang lain selama sisa hidupnya. Jelas-jelas Dewina mengetahui hal ini, tetapi dia tetap tidak mengeluh. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk seraya berkata, oke, kalau kamu mau, ikutlah denganku. Mendengar ini, Dewina sontak menghambur ke pelukan Wira dengan gembira. Kamu nggak menganggap aku wanita murahan, kan? Tanya Dewina dengan cemas. Nggak akan. Aku tahu orang seperti apa dirimu, balas Wira sambil tersenyum. Wira tidak sedang berbohong, melainkan jujur dari lubuk hatinya. Dewina memperlakukannya dengan begitu baik. Jika membuatnya kecewa, hati Wira tidak akan pernah tenang. Tanpa Dewina, semua rencana Wira tidak akan berjalan semulus itu. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya. Meskipun dia bekerja sama dengan Ibu Suri, jika segalanya tidak berjalan lancar, dia tidak mungkin menyelesaikan masalah secepat itu. Dia juga tidak akan bisa segera kembali ke kerajaan Nuala. Dewina benar-benar banyak membantunya. Makasih, tapi apa istrimu bakal keberatan dengan kehadiranku? Tanya Dewina lagi dengan cemas. Gak akan, justru karena istriku sangat penurut, aku jadi ragu. Kamu seharusnya bisa mengerti, jawab Wira. Dewina mengangguk dan berkata, orang lain pasti senang memiliki istri seperti itu, tapi kamu sangat mencintai istrimu sehingga khawatir akan melukai hatinya. Aku mengerti dan, aku sangat Kata-kata Dewina membuat Wira tertegun. Tersentuh? Tanya Wira. Tentu saja, ini menunjukkan kalau kamu adalah orang yang layak dipercaya. Siapa yang gak tersentuh dengan suami seperti itu? Ujar Dewina sambil tersenyum. Wira menggelengkan kepalanya sambil terkekeh-kekeh. Nilai-nilai di dunia ini membuat Wira merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, prinsip monogami sudah mengakar di dirinya. Namun, dia yakin dirinya tidak akan berubah. Sebab, dia memaknai cinta sesuai prinsip pemikiran dunia lain, berbeda dengan kebanyakan orang-orang dari dunia ini. Bab 766. Keesokan harinya, Senia sang Ibu Suri mengadakan perjamuan. Senia senang karena permasalahan internal dan eksternal kerajaan Agrel telah terselesaikan. Wira juga diundang untuk turut merayakannya. Senia melirik Wira sekilas. Dia sudah berjanji akan memberi Wira solusi untuk melindungi diri di kerajaan Nuala. Dia tentu akan menepati janjinya. Semuanya, seluruh negeri bersukacita, aku pun sangat gembira. Hari ini, aku akan mengeluarkan dekret, ungkap Senia. Ucapannya ini membuat semua menteri sontak tertegun. Aku memutuskan untuk menobatkan Wira sebagai Raja Utar di kerajaan Agrel. Dia akan menjadi raja pertama dengan gelar kehormatan khusus di kerajaan Agrel.
Posisinya akan sejajar dengan 3 raja lainnya. Gelar ini akan diteruskan turun-temurun dan tidak akan berubah selamanya. Lanjut Senia di hadapan semua orang. Begitu dekret kerajaan ini diumumkan, raut wajah semua orang tampak terkejut. Wira menjadi raja kerajaan Agrel. Raja pertama dengan gelar kehormatan khusus. Ini benar-benar sulit dipercaya. Para menteri buru-buru menyatakan keengganan mereka. Yang mulia, itu mustahil. Tahta kerajaan Agrel adalah milik orang-orang dengan darah bangsawan. Wira bukan rakyat kerajaan Agrel, apalagi keturunan keluarga kerajaan. Mana bisa dia menjadi raja? Benar, ini benar-benar tidak bisa diterima. Yang mulia, mohon pertimbangkan lagi. Para menteri ini menolak keputusan Senia juga demi kepentingan kerajaan Agrel. Hanya saja, pandangan mereka kurang jauh sehingga mereka tidak bisa melihat keuntungan dari keputusan itu. Raja Kresna adalah yang pertama kali berdiri dan berkata, "Yang mulia, biarpun menobatkan Wira sebagai Raja Utar berada di luar tradisi, kontribusi Wira sangat besar pada kerajaan ini. Hamba rasa Wira pantas memangku tahta." Semua orang langsung tercengang. Raja Kresna yang tidak pernah ikut campur dalam politik adalah orang pertama yang membela Wira. Apa maksudnya ini? Saat semuanya masih terheran-heran, Raja Ararya juga berdiri dan berujar, "Yang mulia, hamba setuju Wira menerima gelar ini." Diandra pun menimpali, "Yang mulia, hamba juga setuju kalau Wira pantas mendapatkan tahta." Mereka semua tahu bahwa Wira adalah pria berbakat. Sungguh suatu anugerah jika orang itu bisa tinggal di kerajaan Agrel. Namun, jika Wira meninggalkan kerajaan Agrel, setidaknya dia punya kesempatan untuk kembali dengan memiliki status sebagai raja. Itulah yang ada dalam pikiran mereka bertiga. Senia juga sependapat. Tentu saja, prioritas utamanya adalah memberikan Wira status tinggi agar orang-orang di kerajaan Nuala tidak berani macam-macam pada pria itu. Baik, karena ketiga raja sudah setuju, mulai sekarang Wira akan menjadi Raja Utar dari kerajaan Agrel. Dia akan menjadi bagian penting kerajaan Agrel. Siapapun yang mencelakainya tidak akan diampuni kerajaan Agrel. Umum Senia lagi. Ucapan ini tidak ditujukan pada orang-orang di sana, melainkan untuk orang-orang kerajaan Nuala dan berbagai kerajaan lainnya. Inilah cara Senia melindungi Wira. Dia ingin menggunakan segenap kekuatan kerajaan Agrel untuk mendukung dan melindungi Wira. Wira tidak menyangka Senia akan melakukan ini. Keputusan wanita itu mengejutkannya, membuatnya menghela napas panjang. Kembali ke kerajaan Nuala dengan membawa status ini akan mendatangkan banyak masalah baginya. Namun, Wira juga tahu bahwa tanpa gelar itu, dia akan sangat kesulitan kembali ke kerajaan Nuala. Orang-orang di istana tidak mungkin melepaskannya. Dengan status sebagai Raja Utar, setidaknya keamanannya terjamin. "Wira, apa kamu bersedia?" tanya Senia sambil memandang Wira. "Hamba bersedia, tapi, hamba punya satu permintaan," jawab Wira. "Katakan," ujar Senia. Bab 767. "Hamba ingin meminta izin yang mulia untuk berbisnis di kerajaan Agrel," kata Wira perlahan. Ucapannya ini membuat semua orang tertegun. Wira melakukan ini demi mengumpulkan pundi-pundi yang cukup. Di era ini, hanya orang-orang yang punya uang yang sanggup melawan penindasan. Jadi, Wira pun mulai membuat strategi. Tadinya, dia hanya ingin menjadi orang kaya. Namun, kini sudah terjadi berbagai hal yang rumit. Jika Wira ingin menjalani kehidupan yang bebas dan bahagia, dia harus membuat beberapa orang yang senang berbuat semena-mena tidak berani bertindak gegabah. Mengumpulkan uang adalah langkah pertamanya. "Baik," sahut Senia, langsung menyetujui permintaan Wira. Bisnis Wira di kerajaan Agrel otomatis juga akan membantu perekonomian kerajaan Agrel. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Tak lama, perjamuan itu pun berakhir. Berita tentang perjamuan malam itu tersebar ke kerajaan Nuala keesokan paginya dan sampai ke telinga Raja Bakir. Ardi si penasihat kanan langsung berkata, "Yang mulia, Wira dinobatkan sebagai Raja Utar oleh kerajaan Agrel. Takutnya, dia sudah mengkhianati kerajaan Nuala."
Kita tidak boleh berbelas kasihan pada orang itu. Dimas si Menteri Perindustrian juga menimpali, ya, Yang Mulia. Wira sudah berani bergabung dengan kerajaan Agrel. Dia dan seluruh keluarganya harus dihukum atas kejahatan itu. Mendengar ini, Kemal si penasihat kiri buru-buru berkata, Yang Mulia, saat ini kita baru mendengar Wira dianugerahi gelar itu, tidak berarti dia benar-benar setuju. Terlebih lagi, Wira pasti menjalani hari-hari sulit di kerajaan Agrel. Dengan status ini, dia setidaknya punya jaminan. Hamba rasa dia menerima gelar ini karena dia juga ingin kembali ke kerajaan Nuala secepat mungkin. Meski berkata begitu, Kemal merasa sangat tidak senang. Wira telah melakukan banyak hal yang menyebabkan kedengkian Raja Bakir. Kemal bahkan tidak akan terkejut jika Wira memilih untuk tinggal di kerajaan Agrel. Namun, dia percaya pada pria itu. Iqbal berkata bahwa Wira adalah pribadi yang menghargai cinta dan berbudi luhur. Dia tidak mungkin meninggalkan istri, keluarga, dan orang-orang dusun Darmadi. Jadi, Kemal yakin bahwa Wira akan kembali. Selain itu, Kemal diam-diam juga turut gembira bagi Wira. Dengan statusnya sekarang, Wira dapat melindungi dirinya sendiri dimanapun dia berada. Setidaknya, istana tidak akan berani mempersulit Wira. Sebab, siapapun yang berani mencelakai Wira akan memancing kemarahan kerajaan Agrel. Jika kedua kerajaan kembali berperang, itu akan sangat merugikan kerajaan Nuala. Wajah Raja Bakir menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Wira akan diangkat menjadi Raja Utar di kerajaan Agrel. Wira menjadi raja dengan gelar kehormatan khusus pertama dalam sejarah kerajaan Agrel. Kehormatan yang diterima Wira ini membuatnya sangat marah. Raja Bakir merasa seperti dikhianati. Cukup, dengan menjadi Raja Utar, Wira sudah mengkhianati kerajaan Nuala. Gak peduli sebagus apa penjelasan kalian, itu gak akan berguna. Sampaikan dekretku, seru Raja Bakir. Kemal menjadi sangat cemas dan buru-buru berkata, Yang Mulia, tolong jangan melakukan ini. Masalah ini hanya rumor dan belum dikonfirmasi kebenarannya. Selain itu, biarpun Wira diberi gelar raja, belum tentu dia benar-benar membelot ke kerajaan Agrel. Mungkin itu hanya strategi Wira. Hamba rasa, Yang Mulia lebih baik menunggu keputusan Wira. Mendengar ini, ekspresi Raja Bakir menjadi sangat masam. Dia ingin memerintahkan orang untuk melenyapkan Wira dan seluruh keluarganya sekarang juga. Setiap orang yang berada di pihak Wira harus ditundukkan. Namun, Raja Bakir tidak bisa mengabaikan ucapan Kemal. Dia tahu bahwa Kemal dan sekutunya berusaha melindungi Wira. Kali ini, dia ingin melihat apa yang sanggup dilakukan orang-orang ini untuk Wira. Jika ada orang yang melanggar batasan, Raja Bakir tidak peduli meski ibu kotanya akan digenangi darah. Baiklah, aku akan menunggu. Kuharap Wira nggak mengecewakanku. Tandas Raja Bakir. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi dengan raut muram. Di saat yang sama, berita tentang Wira yang diangkat menjadi raja oleh kerajaan Agrel juga sampai ke telinga banyak orang di kerajaan Nuala. Putro, Iqbal, Yuda dan lainnya juga mengetahuinya. Mereka terkejut sekaligus cemas. Bagaimanapun, mereka paling tahu orang seperti apa Raja Bakir itu. Bab 768. Wira tidak mengetahui pergolakan di kerajaan Nuala. Saat ini, dia sedang sibuk mengatur bisnisnya di kerajaan Agrel. Menghasilkan uang adalah hal yang terpenting. Dengan dukungan keluarga kerajaan, segala sesuatunya menjadi mudah. Wira mendirikan bisnis di kerajaan Agrel dan menamainya Toko Sederhana. Nama ini akan digunakan untuk berbisnis di kerajaan Agrel. Wira tidak akan menyerahkan teknologinya kepada kerajaan Agrel, melainkan berencana membentuk saluran bisnis. Bagaimanapun, masih ada hubungan bisnis antara kerajaan Nuala dan kerajaan Agrel. Sebagai Raja Utar, Wira bertanggung jawab atas Toko Sederhana secara keseluruhan. Namun, toko di ibu kota akan dikendalikan oleh Raja Kresna secara pribadi. Wira cukup tenang dengan pengaturan ini. Usai mengurus beberapa hal, Wira dilanda kerinduan untuk pulang. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik,
lalu memimpin orang-orangnya kembali ke kerajaan Nuala. Hati-hati di jalan. 3 raja datang secara pribadi untuk mengantar Wira pergi. Bahkan, Senia juga mengutus seseorang untuk mengantarnya. Meskipun mereka bukan orang kerajaan Nuala, Wira cukup dekat dengan mereka setelah beberapa lama bergaul bersama. Dia lumayan tersentuh melihat begitu banyak orang datang mengantarnya. Perpisahan bukanlah akhir, kita akan bertemu lagi di masa depan. Ujar Wira sambil menangkupkan tinjunya. Dia pun segera membawa orang-orang yang datang bersamanya meninggalkan kerajaan Agrel. Namun, ada tambahan 1 orang yang ikut dengannya. Dia adalah Dewina. Ayah, aku, lirih Dewina sambil memandang Raja Kresna dengan sedikit enggan. Pergilah, aku nggak khawatir kalau Raja Utar ada di sisimu, ujar Raja Kresna sambil mengulum senyum. Dengan tatapan sayang, dia mengusap lembut kepala Dewina. Ya, sahut Dewina. Kemudian, dia naik ke atas kuda putihnya dan melambaikan tangan. Rombongan itu melajukan kuda dan berderap meninggalkan kerajaan Agrel. Biarpun Wira kembali ke kerajaan Nuala, di sana nggak aman. Ujar Raja Kresna sambil menghela napas. Bisa dibilang, Wira sudah dianggapnya sebagai menantu. Dia tentu saja mengkhawatirkan pria itu. Tenanglah, anak itu sangat cerdik, hibur Raja Ararya sambil memicingkan matanya yang masih memancarkan kengerian. Baik pergi maupun pulang, Wira sama khawatirnya. Dia tahu informasi bahwa dia dinobatkan menjadi Raja Utar pasti sudah menyebar ke kerajaan Nuala. Namun, Wira tidak ingin mengkhawatirkan apa pendapat istana sekarang. Saat ini, dia hanya ingin segera pulang ke Dusun Darmadi. Kak Wira, apa kita bakal langsung pulang? Tanya Danu dengan tatapan riang. Bagaimanapun, dia sudah pergi terlalu lama. Sejak Wira pergi ke Provinsi Jawali untuk menjemput Wulan, mereka belum pernah kembali selama setahun. Sebaik apapun keadaan di luar, Danu masih lebih senang tinggal di Dusun Darmadi. Iya dong, sahut Wira sambil tersenyum gembira. Tanpa halangan apapun, sekelompok orang itu meninggalkan kerajaan Agrel dan segera memasuki wilayah kerajaan Nuala. Pasukan perbatasan berada di sana, tetapi batang hidung Yuda tidak terlihat. Wira tidak mengenal jenderal yang menjaga perbatasan, tetapi dia harus melewati tempat ini untuk kembali ke kerajaan Nuala. Gerbang kerajaan Nuala sudah di depan mata. Dilihat dari kejauhan, ada sekitar 100.000 pasukan yang ditempatkan di sini. Formasi ini cukup mengintimidasi. Berhenti. Mendadak, terdengar peringatan keras dari markas militer di dekat sana. Wira lantas berseru, "Aku Wira, duta untuk kerajaan Agrel, tolong biarkan aku lewat." Mendengar itu, serdadu yang memperingatkan Wira tadi segera masuk ke markas untuk melapor. Tak lama kemudian, sebuah tim yang terdiri dari 500 orang lebih melangkah mendekat. Bab 769. Orang yang mengepalai tim itu adalah seorang pria berbaju sirah perak yang berkarisma. Dia berujar, "Salam, Tuan Wahyudi. Namaku Gani, jenderal pendamping di bawah komando Panglima Yuda." Wira menghela napas lega karena orang yang datang adalah anak buah Yuda. Di antara orang-orang istana kerajaan Nuala, satu-satunya yang bisa dipercaya oleh Wira adalah Yuda. Dia tidak mempercayai orang lain, bahkan penasihat kiri sekalipun. "Aku sudah bukan penasihat militer. Mulai sekarang, panggil saja aku Tuan Wira," sahut Wira sambil tersenyum. Reputasinya sebagai penasihat militer telah menimbulkan banyak masalah untuknya. Setidaknya, sejak namanya dikenal sebagai penasihat militer, dia jadi diwaspadai orang istana. Hingga sekarang, dia tidak pernah lagi memiliki hari yang damai. "Tuan Wahyudi, bisa saja, kamu akan selamanya menjadi penasihat militer kami." "Silakan, Tuan Wahyudi," ujar Gani penuh hormat. Dia bahkan menggiring sendiri kuda Wira. "Jenderal Gani, kamu nggak perlu sesungkan ini. Kamu adalah jenderal pendamping, mana bisa aku membiarkanmu menggiring kudaku?" ujar Wira, buru-buru menghentikan Gani. "Nggak masalah. Panglima Yuda sudah berpesan untuk memperlakukanmu seperti aku memperlakukannya. Jadi, tolong jangan menolak," sahut Gani.
masih dengan nada penuh hormatnya. Wira menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti Gani yang menggiring kudanya ke markas militer pasukan garda depan. Setelah sampai di sana, Gani segera mengatur tempat untuk Wira, lalu mengadakan jamuan dan mempersilakan Wira duduk di kursi utama. "Tuan Wahyudi, silakan duduk," ujarnya. "Jenderal Gani, tolong jangan begini. Ini nggak baik, aku sudah lama berhenti menjadi penasihat militer. Bahkan kalau aku masih penasihat militer, aku nggak seharusnya duduk di sini," kata Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia duduk di sisi kiri Gani. Melihat ini, Gani pun tidak memaksa dan segera memulai jamuan makan. Sambil menatap Wira, dia bertanya dengan cemas, "Tuan Wahyudi, kamu pasti sangat menderita di kerajaan Agrel, ya?" Gani tahu cukup banyak tentang Wira. "Enggak kok," sahut Wira sambil mengulum senyum. "Tuan Wah, kamu benar-benar ahli strategi. Bahkan setelah pergi ke kerajaan Agrel, kamu berhasil kembali tanpa cedera. Aku kagum," sanjung Gani dengan mata yang memancarkan keterkejutan. Wira hanya mengibaskan tangannya, tidak meneruskan topik itu. Kemudian, dia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, mana Yuda? Apa dia sudah kembali ke ibu kota?" Gani menjawab, "Ya, selama nggak ada perang, Panglima Yuda ditempatkan di ibu kota. Yang Mulia nggak membiarkan Panglima Yuda mengomando pasukan." Wira hanya bisa menghela napas. Raja Bakir benar-benar keras kepala dan penuh curiga. Jika dibandingkan, sebenarnya pria itu tidak jauh berbeda dengan Senia. Apa boleh buat, kalian, para bawahan harus lebih berhati-hati. Jangan sampai membuat masalah bagi Panglima Yuda, mengerti? Ujar Wira tanpa daya. Gani mengangguk sedih. Siapapun akan kecewa saat diperlakukan seperti ini. Hanya jika dibutuhkan, barulah mereka diberi kekuasaan dan pasukan oleh sang raja. Sebaliknya, saat mereka tidak dibutuhkan, mereka disingkirkan jauh-jauh tanpa belas kasihan. Ngomong-ngomong, berhubung Yuda sudah dikirim kembali ke ibu kota, raja pasti nggak membiarkan kalian memimpin pasukan perbatasan, kan? "Siapa yang mengomando 100.000 pasukan ini sekarang?" tanya Wira. "Tebakan Tuan Wahyudi tepat. Kami nggak diizinkan memimpin pasukan secara keseluruhan. Aku cuma bisa membawahi 10.000 pasukan garda depan untuk menjaga benteng pertama. Sisa pasukan dipimpin oleh Adnan si Amangkurat Adiluhung. Dia itu, adik ipar yang mulia, orang yang mewarisi gelar Amangkurat Adiluhung dari pendahulunya," jelas Gani. Ucapan Gani membuat Wira sontak mengernyit. Adik ipar raja. Sepertinya orang ini tidak akan membiarkan dirinya memasuki wilayah kerajaan Nuala dengan mudah. Usai memikirkannya sejenak, Gani berkata, "Tuan Wahyudi, kamu bisa melewatiku wilayahku dengan lancar. Tapi, kamu mungkin gak bisa melewati wilayah Amangkurat Adiluhung dengan begitu mudah." Bersambung.